Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang memakmurkan, mensyiarkan rumah Allah, dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Atau istilah Qur'annya muhtadin atau muhtadun. Lawannya muhtadun apa? Kita baca di surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lawannya orang yang diberi petunjuk adalah orang yang sesat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Orang yang menghidupkan rumah Allah, merekalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. Mereka orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kita dari sini ke Jakarta pakai maps, pakai petunjuk jalan, kira-kira tenang nggak Pak RW? Tenang Pak RW, kita udah ada maps. Padahal kadang kita disesat-sesat nih sama map. Bener nggak? Kadang di bawah jalan yang kecil-kecil itu kita masih aman, percaya. Bagaimana jika yang menjadi maps Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jika yang memberi petunjuk Al-Hadi, Allah yang Maha memberi? Masa kita nggak yakin? Masa kita ragu? Ya, sama petunjuk Allah Subhanahu, sama hidayah Allah Subhanahu. Syaratnya apa? Memakmurkan menghidupkan mensyiarkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita datang dari rumah menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dianjurkan oleh para anbiya wal mursalin, oleh para ulama, niatnya kita tata. Niatnya kita harus apa? Harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seperti yang diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un. Datang ke masjid riya, datang ke masjid lalai. Badannya di masjid, hatinya kemana? Masih mending kita badannya di masjid, hatinya juga fokus di masjid. Jangan sampai hatinya di masjid, jangan sampai badannya di masjid tapi hatinya di luar. Sampai di dalam hadis Nabi disampaikan ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diantaranya imam adil, imam yang adil. Kemudian setelah itu ada juga Nabi sampaikan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Saya yakin masyarakat sini dengan adanya masjid hatinya senang atau senang? Senang Pak. Sholat gak perlu jauh-jauh datang ke masjid. Itu berarti potensi Bapak nanti masuk dari 7 golongan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam yang adil, pemimpin yang adil, potongan-potongannya kayaknya agak susah. Ada ya? Kayaknya jauh dah kalau jadi presiden. Ya. Imam yang adil, paling RT, mentok-mentok RW, benar nggak? Ya. Harus adil itu. Ya. Kemudian ada juga seseorang yang ketika digoda sama perempuan yang cantik, kaya raya, dia mengatakan inni akhafullah. Wahai perempuan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa ini? Digoda perempuan cantik. Enggak cuma cantik, kaya raya. Dia mengatakan inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu. Belum tentu kita mampu. Ada lagi seseorang yang setiap malam bangun
berzikir, ya, di kesunyian dan meneteskan air mata. Kita subuh kadang kelewat, kadang subuh aja kelewat. Muadzinnya udah azan, kita nggak dengar. Sekalinya bangun cuma ke kamar mandi doang. Benar nggak? Ya. Ini ada orang yang amalannya bangun tidur baca zikir sampai nangis, ingat sama dosa-dosa. Itu nanti apa? Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Kita nggak kaya-kaya amat ya. Sedekah paling seadanya, masih jauh dari kata orang yang rajin bersedekah. Tapi kita ada kesempatan. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Masih punya kesempatan. Seseorang yang hatinya terpaut dengan seseorang yang hatinya rindu dengan masjid. Jangan sampai maaf nih para DKM, jangan sampai jamaah kita pulang kerja udah pusing mikirin kerjaan, benar nggak? Nyampe masjid nambah pusing lagi. Awas, hati-hati. Kalau bisa nyampe masjid hatinya ya, jadi makmum, imamnya sadar, suaranya merdu, dinikmati. Ya. Tapi jangan terlalu panjang juga ya. Takutnya makmumnya gak khusyuk. Makanya kata Nabi, kalau jadi imam jangan terlalu panjang baca suratnya, bukan sholatnya, tapi apa? Baca suratnya jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang takutnya ada orang tua, ada anak kecil. Dan kita potongan kita nih Pak, kalau sholat terlalu lama nggak khusyuk, saya yakin. Saya juga gitu. Kadang Bapak jujur aja deh, baca Fatihah kadang Bismillahirrahmanirrahim, tahu-tahu udah walad doa yang diingat. Walad doa. Tapi kalau baca suratnya pendek mending. Ketika imamnya baca Fatihah, Bapak dengerin dong. Ketika sudah walad doain, Bapak baca Fatihah. Bapak baca Fatihah selesai, ternyata imam suratnya sudah langsung bro. Coba kalau imamnya baca Al-Baqarah, Fatihahnya udah selesai, udah itu bacanya salah-salah. Makmum mau ngoreksi nggak hafal juga. Hatinya lama bener. Awas hati-hati. Kata Nabi kalau jadi imam jangan terlalu panjang suratnya. Kalau tumakninah harus, Tapi kalau baca surat, kata Nabi jangan terlalu panjang. Bahkan kata Nabi, orang yang ketika jadi imam, surahnya panjang, kata Nabi, afatah. Apakah kamu akan menyebarkan fitnah sehingga orang tidak mau lagi ke masjid? Ya. Tapi kalau kata Nabi, kalau sholat sendirian, mangga. Mau baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, silahkan. Tapi sholatnya apa? Sendiri. Sholatnya sendiri. Ya, sholat tahajud, ya, sholat hajat, sholat istikharah, atau sholat duha, silahkan. Tapi ketika Bapak diamanahi menjadi imam, kalau bisa mengikuti makmum, memberikan fasilitas kepada makmum, supaya makmumnya nyaman. Kalau makmumnya nyaman ya, semua sholatnya jadi khusyuk. Kemudian masjid adalah tempat yang paling mulia. Masjid adalah tempat yang paling mulia. Ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Jadi masjid ini satu lawan dengan pasar. Kalau masjid adalah tanah yang paling Allah cintai, kalau pasar tanah yang paling Allah benci. Sebab di pasar banyak penipuan. Sebab di pasar banyak yang curang. Sebab di pasar banyak yang bohong. Bilangnya belanja sekian, dijual sekian. Banyak transaksi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di masjid, mau yang model apapun, yang basic apapun, semua mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sholat tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholat berjamaah, apalagi sholat berjamaah di masjid.
sudah tempatnya mulia, sholatnya paling mulia, tujuannya mulia, menyembah zat yang paling mulia, pasti nanti bakal dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu. Dulu guru saya pernah cerita, bapak-bapak atau ibu-ibu yang di atas, kalau beli buah satu, kira-kira yang beli kita ini dipilih nggak? Pilih nggak yang paling bagus? Kita beli jeruk satu buah, saya yakin pasti bapak pilih yang paling bagus, jangan sampai ada yang busuk, benar nggak? Tapi kalau beli buahnya satu keranjang, ya Pak RT beli satu keranjang nih, buat acara RT, kira-kira dipilih satu-satu atau langsung tuh dibawa satu keranjang atau satu karung? Nggak mungkin Pak dipilih satu-satu, benar nggak? Sama kita sholat nih, kalau sholat sendirian, malaikatnya teliti, niatnya benar nggak nih, fatihahnya benar nggak nih, jangan-jangan tajwidnya kurang, jangan-jangan matobi'inya kurang, rukuknya tumakninah nggak nih, wah benar diteliti sama malaikat. Tapi kalau sholat jamaah, namanya sholat borongan, namanya sholat apa? Borongan. Kalau imamnya wah udah luar biasa, jamaahnya diterima oleh Allah Subhanahu, itu berkah apa? Berkah sholat berjamaah. Makanya mana masyarakat sekitar, bapak-bapak, para pemuda, ramaikan masjid ini, sholat jamaah, baca Quran, hadir majelis ilmu, sehingga bukan hanya bangunannya yang mewah, sehingga bukan hanya apa? Bangunannya yang bagus, tapi ada cahaya, tapi hidup masjid ini penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya Al-Quran, cahaya sholat. Sebab Nabi juga mengancam, ya, nanti di akhir zaman ada seseorang hanya membanggakan bangunan masjid, hanya membanggakan apa? Bangunan masjid, tapi nggak mau ngisi, nggak mau memakmurkan, nggak mau menjadi ruh di dalam masjid. Na'udzubillah min. Tapi alhamdulillah di Al-Falah ada AC, ya, karpetnya wangi, empuk, jadi kan yang sholat aman, nyaman. Ya. Kita bayangkan saudara-saudara kita di Palestina, begitu dengan kekurangannya Pak, sholat berjamaah, ya, tetap menuntut ilmu, tetap belajar ilmu, bahkan tetap sebagian ada yang bersedekah. Apalagi kita di lingkungan Masjid Al-Falah ini, jangan sampai tidak menghidupkan rumah Allah, jangan sampai tidak mensyiarkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghidupkan masjid, mensyiarkan masjid, akan sedikit rasa riya, akan sedikit rasa riya. Apa untungnya? Untuk pribadi kita nggak ada. Karena ketika kita datang ke masjid, kita sholat, kita hadir majelis ilmu, kita baca Al-Quran, itu semua tujuannya karena Allah Subhanahu. Mungkin yang ada potensi dia Ustaz Salman paling, karena dia duduk di atas, ngadep ke jamaah. Tapi saya ingatkan, belum tentu yang di atas lebih bertakwa daripada yang di bawah. Belum tentu yang menyampaikan lebih Allah cintai daripada bapak-bapak semua. Makanya kita semua sama. Inna akramakum indallahi, yang paling mulia bukan ustadznya, yang paling mulia bukan yang lebih tua, bukan. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang paling bertakwa kepada Allah? Orang yang mau menghidupkan rumah Allah, orang yang mau mensyiarkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'adzib min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mau mensyiarkan kebesaran Allah, di antaranya masjid, maka dia adalah orang yang hatinya memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakwaan itu nanti yang akan membawa diri kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan, wa iddat lil muttaqin. Surga itu hanya dipersiapkan untuk siapa? Hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa hamba yang bertakwa? Yang mau mensyiarkan rumah Allah, yang mau menghidupkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau memberikan cahaya di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau sholat berjamaah di masjidnya Allah, yang mau baca Quran di rumah Allah, yang mau hadir majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu